Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah di sini saya akan mempresentasikan salah satu pemikiran dari pemenang Nobel Ekonomi, yaitu James Tirole sebagai pemenang Nobel di bidang ekonomi pada tahun 2014. Nah, untuk analisisnya di sini tentang kekuatan pasar dan regulasi. Inti dari pemikiran James Tirole di sini adalah bagaimana pemerintah menciptakan suatu bentuk regulasi yang dapat menciptakan siklus yang kondusif. Nah, arti dari kondusif di sini bisa kita artikan sesuai dengan yang seharusnya dan mendukung adanya persaingan dan perkembangan bisnis pasar untuk menunjang perekonomian. Kita ketahui banyak industri di dunia yang didominasi oleh sedikit perusahaan besar atau bisa kita sebut sebagai monopoli tunggal. Tanpa adanya regulasi atau aturan yang mengatur, pasar semacam ini sering menyebabkan kondisi sosial yang tak diinginkan. Dengan memberikan harga yang tinggi dibandingkan biaya produksi yang dikeluarkan, atau menghalangi jalannya pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru yang lebih produktif. Untuk itulah James Tirole memilih atau menganalisis dan meneliti bagaimana mengatur industri dengan sedikit perusahaan yang berpengaruh. Nah, untuk contoh yang bisa kita ambil untuk permasalahan pemikiran ini adalah industri di bidang telekomunikasi dan perbankan. Nah, di sini apabila tingkat suku bunga suatu perbankan mengalami penurunan, apakah harga pulsa atau kuota yang kita beli akan ikut turun? Tentu tidak. Nah, inilah salah satu contoh sederhana yang bisa kita lihat yang dimaksud dengan setiap regulasi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan industri yang bersangkutan. Tidak semestinya setiap industri sama regulasinya. Inilah yang disampaikan oleh James Tirole. Nah, pendapat saya tentang pemikiran ataupun analisis yang telah dilakukan oleh James Tirole di sini sangat baik ya. Dan saya sangat sependapat sebab apabila suatu pasar dibiarkan begitu saja dan mengandalkan kekuatan pasar dan regulasi yang disamaratakan dalam setiap industri, tentu akan berdampak kurang baik. Sebab apabila suatu perusahaan yang memiliki modal besar dan hanya ada beberapa perusahaan saja, tentu akan berpotensi terjadinya monopoli yang merugikan konsumen karena harga barang yang dijual cukup tinggi dan konsumen mau tidak mau harus membeli karena tidak ada lagi perusahaan yang menjual ataupun memproduksi barang tersebut. Dan selanjutnya ada regulasi atau peraturan yang harus disesuaikan dengan bidang industri, dan juga harus ada intervensi ataupun campur tangan dari pemerintah. Contohnya di bidang penerbangan. Nah, di sana tidak hanya pihak swasta saja yang berkecimpung ataupun melakukan kegiatan di bidang penerbangan tersebut, tetapi ada pihak pemerintah juga yang ikut dalam industri tersebut dengan tujuan agar biaya ataupun harga tiket pesawat tetap stabil dan terjangkau. Sebab apabila hanya ada satu pihak yaitu swasta saja di bidang penerbangan tersebut, mungkin akan terjadi monopoli harga yang menyebabkan harga cukup tinggi. Nah, disinilah fungsinya campur tangan pemerintah ataupun intervensi pemerintah agar stabilitas harga bisa dilakukan atau bisa terjaga gitu. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.